lupa. Oke, kita coba kerjakan ya dari yang nomor satu dulu. Jadi ada vektor A, B sama C ya. Ada vektor A, B sama C. Yang diketahui vektor A-nya 3i topi ditambah 4j topi. B-nya nggak diketahui, C-nya diketahui ya. K ya. 1K ya, ini satu, ada satunya di depan. 1K topi. Oke, lalu diketahui volume. Volume bangun dengan sisi vektornya A, B, C. Jadi gini, kalau kita mau menghitung volume suatu bangun ruang ya, itu ada rumusnya kalau uh, pakai vektor ya. Jadi rumusnya itu bisa gini ya, A cross B terus didotkan dengan C. Volume ini kan skalar ya, hasilnya harus skalar ya. Ini kan A cross B ini vektor, C juga vektor. Ini namanya aku kasih topi aja kali ya. Ini topi apa? Panah ya. Nah, ingat ya, A cross B itu hasilnya juga satu vektor gitu loh. Satu vektor sembarang, anggap aja vektor D ya. Tapi kalau A dot B, ini hasilnya suatu skalar ya. Suatu skalar ya. Mau skalar real, skalar kompleks. Ya. Anggap aja sekarang real aja karena kita bekerja di bidang real ya. Ya, suatu skalar alfa gitu ya. Ya, atau A lah biar familiar ya. Kalau alfa kan jarang dengar kalian. Ya, ini bilangan biasa. Nah, ini juga sama aja nih. Aku boleh dia tulis dia dalam bentuk A cross C dot B atau B cross C dot A. Aku kasih gambarannya kali ya. Misalnya kalian mau ngitung ya, ini sumbunya, ini sumbu X, ini Z-nya di atas ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini misalnya vektor A di sini. Misalnya ya. Lalu ada vektor B, misalnya di sini ya. Ya ini sembarang ya ini ya. Aku sembarang ya. Nah, lalu ada vektor C arahnya ke sana, ke atas. Kita mau ngitung volume dari ini, dari apa? Bangun dengan sisi-sisi ini ya. Ya, ingat ya, kalau kita mau menghitung volume, itu rumusnya gimana? Luas alas kali tinggi ya kan? Luas alas dikali tinggi. Ini kelihatan itu ya. Luas ini subscript alas dikali tingginya. Nah, sama. Ini juga gitu. Jadi kita bisa pakai luas alas terserah ya, mau A cross B atau A cross C atau B cross C terserah ya. Ini luas alasnya, yang C ini tingginya gitu loh. Yaitu itu konsepnya ya, gampangannya gitu ya. Nah, info aja ya teman-teman. Luas luas alas itu atau permukaan permukaan itu suatu vektor ya. Dia punya arah normal. Jadi jangan bingung. Oke, kita coba hitung aja ya langsung. Kan kita nggak punya informasi mengenai yang B ya. Jadi jangan pakai yang crossnya ada B-nya. Jangan, hindari itu. Oke, kita pakai yang ini ya, A cross C aja ya, yang diketahui ya. A cross C, kok B cross C. Ini sama dengan kita cari determinan dari matriks ini. AX-nya 3, AY-nya 4 ya kan? Ini loh. Jadi AX itu yang I topi, konstanta I topi, AY
Aku tulis lengkap aja kali ya. Ini AX, ini AY, ini AZ, ini CX, CY, CZ. Nah, ini sama dengan IJK. AX-nya 3, Y-nya 4, AZ-nya 0, CX-nya 0 ya, nggak ada ya. C-nya 0, sama itunya 1. Oke, tinggal dicari determinannya. Ingat gimana caranya? Kita pakai itu aja ya. Eh, apa namanya? Aku lupa namanya. Yang ini loh. Kita tutup bagian ini, kita cari determinan yang ini gitu. Ya, aku tulis aja lah. Aku jelasin sekalian. Tapi kita pakai yang bawah aja karena banyak nolnya, lebih mudah gitu. Jadi yang ini 0, ya, 0 ini. Jadi tinggalin ya, J0 K4. Ini matriks J topi, K topi, 4, 0. Dikurangi ya, dikurangi. Enggak aja, ini plus, minus, plus. Terus ini 0 lagi. Terus sekarang yang ini ya, IK sama 30. I topi, K topi, 30. Sama yang terakhir di plus ya. Ini 1. Sekarang ini, kita pakai yang ini. IJ 34. Topi, J topi 34. Oke, ini enggak cukup. Aku pindahin dulu. Ups, gimana? Nah, ini ya. Yang pasti ini 0 ya, karena ini pengalinya 0, hilang. Ini juga hilang, tinggal ini ya. Determinan dari mahasiswa kedua kan, ya tinggal ini dikurangi sama ini ya kan. Udah kita hitung aja. Tinggal 4I plus 3J. Topi ya. Oke, udah. Ini ganggu banget. Mungkin aku izin off cam aja ya, biar ini nggak ganggu layar ya. Sorry ya. Oke. Nah, kita udah ketemu ya yang ini ya. Kita pakai rumus yang ini. Kita mau cari B-nya soalnya. V sama dengan A cross C. A cross C yang ini ya. Ketemunya. Udah 4I topi ditambah 3C topi. Nah, terus dikali sama B vektor ya. Didotkan. Ingat kalau kita punya perkalian dot. Misalnya kita punya A dot B. Ya kita kalikan masing-masing komponennya ya. Komponen A di X dikali komponen BX ditambah komponen A di Y dikali BY ditambah komponen A di Z dikali BZ. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini A-nya kan 4 ya. 4 dikali BX ya. Kita nggak tahu, kita lagi cari BX-nya. Terus ditambah 3 dikali BY. Terus ditambah, nah ini 0 ya, kita nggak usah tulis ya. Ini ya nggak apa-apa tulis. 0 dikali BZ. Tapi ini hilang nanti. Terus diketahui volumenya ini 25 meter kubik. Masukin aja. 25 sama dengan 4BX plus 3BY. Setelah ini apa? Ya, tinggal itu ya. Cocokin jawabannya ya. Yang cocok mana? Oke, kita coba masukin yang ini. Yang pertama, misalnya ya. Kita masukin 4 dikali 3 ditambah
3 dikali minus 4. Ya, ini sorry, ini ada mutlaknya ya, sorry ya, tinggalan. Ada mutlaknya. Ini juga ada mutlaknya. Ini mutlak, ini mutlak, ini juga mutlak. Nah, apakah sama? Ini berarti 12 dikurangi 12 ya, 0 ya. Jadi nggak sama. Berarti nggak sama dengan 25. Berarti bukan yang A jawabannya. Ya, kita ganti yang lain. Ya, gitulah caranya ya. Ya, singkat cerita, kalau kita masukin yang C, ketemunya 25 ya. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Kita coba aja lah ya. Nah, ini 4 dikali minus 4 ditambah. Bentar. Ada yang salah nih kayaknya. Oh, nggak, udah bener kok. Udah bener ya. Ini 4 ya. 3, BY-nya 3 juga. 4 kali minus 4, 16 ditambah 9. Bentar, bentar. Minus ya? Harusnya, oh ini ya, ada yang salah ya kita ya. Aku sih yang salah, bukan kita. Jadi di sini, ini harusnya minus ya, karena ini determinan. Kan 4i dikurangi 3j, dikurangi di sini. Berarti ini minus, salah dari atas. Ini minus, ini minus, ini minus, ini minus. Nah, berarti ini minus 16 dikurangi 9 ya. Harga mutlak. Sama dengan minus 25. 25. Harga mutlak sama dengan 25 ya. Nah, sama kan dengan ini. Jadi jawabannya yang C. Udah ditulis juga di sini. Kayak gimana? Aman ya teman-teman? Ini harusnya gampang ya, vektornya masih sederhana. Nggak, belum masuk yang itu analisis vektor yang gaya itu. Ya, kalau cepat bilang ya teman-teman. Aku udah berusaha lambat ya. Kalau lambat nggak bakal selesai sih. Ya udah, kita cepet aja ya. Oke. Ini ada dua buah vektor, masing-masing panjangnya A. Apabila kedua vektor tersebut dimulakan secara vektor, maka besar resultannya adalah, oke, jadi kita punya suatu vektor. Kita gambar dulu aja kali ya, dua dimensi aja, biar gampang. Eh, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y ya. Misalnya kita punya vektor yang panjangnya A. Panjangnya vektornya A ya. Ini namanya vektor, aku nggak tahu vektor apa. Ya, gini ya teman-teman, kalau kalian ketemu suatu vektor, terus dikasih harga mutlak gini, itu berarti panjang vektornya. Panjang vektornya. Rumusnya akar dari AX ditambah, ini kuadratnya X kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah OZ kuadrat. Tapi kalau dua dimensi cuma sampai sini aja, nggak usah yang AZ-nya. Cuma AX sama AY aja. Oke, ini vektornya nggak disebutkan arahnya ya, gimana ya. Jadi sembarang aja gitu. Misalnya kita tarik ke sana gitu ya. Sudutnya sama, ini teta, ini juga teta gitu. Oke. Yang rekod aku aja, nanti aku kirim kok. Jadi nggak usah minta rekod ya. Aku kirim. Nah, misalnya kita juga punya vektor dengan panjang A juga ya, arahnya sana, berbalik, berbalik dengan itu. Jadi kita kalau punya vektor dicerminkan, lalu dijumlahkan, itu hasilnya nol ya. Oke, terus gimana? Bisa hilang nyata ya.
Nah, terus kita disuruh ngitung nih. Apabila kedua vektor dijumlahkan secara vektor, hasilnya seperti apa ya? Nah, aku udah pernah buktiin sih, tapi agak panjang dan cukup matematis ya. Jadi gampangannya gini teman-teman. Suatu vektor, kalau fasenya sama, maksudnya fase itu sudutnya sama terhadap sumbu X. Kalau kalian jumlahkan, nah ya, stasinya gimana ya? Biar enaknya. Kalau kita punya suatu vektor, vektor A, hanya ke arah sana, lalu kita jumlahkan lagi dengan vektor A lagi ya, yang panjangnya A maksudnya, panjangnya A, dijumlahkan dengan satu yang panjangnya A lagi, maka panjang totalnya, misalnya ini vektor B, maka panjang B-nya itu sama dengan 2A ya. Tapi kalau suatu vektor dijumlahkan dengan vektor yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan ya, saling antiparalel ya, arahnya ke sana, ini juga besarnya A, maka nilainya, misalnya ini vektor B gimana ya? Ya, nggak tahu gimana ya. Ini anggap aja vektor C gitu. Ini vektor D. Kalau kita jumlahkan vektor C ditambah vektor D, maka hasilnya 0 ya. Oke. Nah, ini bisa kita anggap sebagai batas atas dan batas bawah dari penjumlahan vektor ya. Jadi nilai jumlahan vektor yang panjangnya sama, itu nilainya eh, adalah ini ya. Anggap aja R ini resultan vektornya ya. Nilainya R ini itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2A ya. A ini panjang vektor yang dijumlahkan. Nah, gitu ya. Ya, nanti kalau yang mau penjabaran matematikanya bisa aku kirim di grup aja. Karena apa? Kepanjangan kalau di sini. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada soal lagi ya. Apabila vektor A cross B sama dengan 8i plus 4j. Oke, kita itu dulu aja. Jadi kita punya vektor A cross B. Nah, A cross B ini berapa besarnya? Ya, besarnya A dikali besarnya B dikalikan sinus theta ya. Ini nggak ada arahnya, belum ada arahnya. Ya, ini arahnya kita belum tentukan ya. Ini besarnya aja. Lalu kalau kita punya A dot B, besarnya adalah A eh, dikalikan dengan B. Ini panjangnya ya. Ini panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Oke, terus kita disuruh mencari sudut ini sudut antara vektor A dengan vektor B ya. Caranya gimana? Ya kita mau cari tetanya kan. Ya udah tinggal masukin aja. Mudah kok. Nah, gimana? Oke, ini ya. Jadi A dot B ini sama dengan 20. Nah, gimana biar enak? Langsung itu ada nggak ya? Coba A cross B. Kita nggak ketemu berapa ya? Oke, kita cari dulu ya panjang vektornya yang ini ya. Panjang vektor dari cross produknya ya. Yang ini. Jadi kalau kita cari panjang vektor A cross B, panjangnya itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah ini minus 8 ya. Tapi karena kuadrat nanti ya sama aja sih. Ini 64.
16, 64, 128, 128 tambah 16. 128 tambah 16, 138, 144. 144 ya. Ya, silakan itu sendiri pakai kalkulator kalau nggak percaya. Berarti ini 12. Oke, udah dapat ya. Ini sorry, ini panjang vektornya ya, bukan bukan cross productnya. Kalau cross product itu bentuknya vektor kayak gini, sebenarnya. Bukan bilangan biasa. Beda dengan dot product. Sekarang kita bisa cari ya. Kita udah dapat ini. Kita nggak perlu tahu A dan B ini apa ya, karena nanti bakal hilang. Coba kita buktikan ya. Jadi A cross B sama dengan, ah nggak usah lah, langsung di sini aja lah. Biar nggak harus ulang. Nah ini ya. Ini kita bagi. Nah, gimana biar itu sama dekatnya jadi satu aja. Oh, gini kok ya? Iya gini harusnya. Sama dengan, oke udah gini ya, bener ya. Kalau kita mau cari perbandingan kan gini. Udah bener ding. Udah bener ada pembaginya. Kok warna merah sih? Nah, terus kita bagi aja ya. A dot B ini kan kali panjang B ini kan bilang biasa, berarti bisa coret ya. Nggak ada penyuluhan di bawah, jadi boleh dicoret. Lalu ini sin theta per cos theta ini sama dengan tan theta. Terus yang tadi udah ketemu ya. A cross B panjang vektornya itu 12. A dot B itu 20 dari soal. 20. Udah tinggal disederhanakan aja. Ini berapa berarti? 3 ya bagi 4. Ini 5. Jadi 0,6. Ini tan theta sama dengan 0,6. Berarti tetanya sama dengan arcus tan 0,6. Udah ketemu. Beres. Gampang kan? Udah setengah jam ya. Kayak gimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Kalau kecepatan bilang ya, gue emang kalau ngajar suka cepet-cepet. Hmm, ini belum ya? Ini belum. Coba ini deh, vektornya. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut dulu. Salah. Nilai alfa adalah sudut antara A dan B. Sudut alfa itu berarti yang ini. Ini alfa. Maka nilai cos alfa dan sinus alfa dari vektor-vektor ruang yang ditunjukkan pada gambar A adalah, oke, gimana sih ini? Ya, kita disuruh menghitung nilai sinus alfa dan cos alfa. Caranya gimana? Ya paling gampang pakai dot product sih. Paling gampang pakai dot product ya. Jadi, mana sih? Oke, udah ya. Eh, nah, kita tulis dulu ya. Ini A itu vektornya apa? Wakilan vektornya. Ya, jadi aja. Ini titik nol di sini titik nolnya. Jadi, gimana posisinya vektor A ini? Kira-kira ada yang bisa nggak? Gampang kok, nggak sulit kok.
Ini sumbu Z-nya kepotong ya. Sumbu Z-nya harusnya ada di atas. Aku ambil yang ada sumbu Z-nya deh. Yang ini ya. Nah, kalau disuruh cari suatu suatu wakilan dari titik ini ya kan, gimana caranya, teman-teman? Diagonal ruang itu rumusnya adalah sisi akar sisi diagonal 3 ya, rumus 3 ya, karena dia diagonal ruang ya. Diagonal 3 itu rumusnya sisi akar 3 ya kan? Kalau diagonal bidang, diagonal ruang yang ini ya, yang dari pojok sini ke pojok lainnya, nyebrang. Nyebrangnya ruangan bukan luasan, beda ya. Oke, tadi sampai mana ya terakhir ya? Sorry ya, nggak tahu kalau keputus. Dan bisa bantu. Ya, ya mungkin aku lanjutkan aja ya. Ya, kalian kayaknya harus paham ini ya, konsep diagonal ruang sama diagonal bidang. Ini udah diajarin pas SMA kelas 3. Ya, intinya gini ya, kalau kalian mau cari diagonal ruang itu yang ini. Ah, yang ini, atau ini, atau yang ini, atau yang ini ya. Jadi ada 4 diagonal ruang ya. Kalau diagonal bidang itu ada di masing-masing sisi kubusnya. Ya, itu rumusnya D3 sama dengan S akar 3. Kalau yang D2 ini diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu S akar 2. Nah, lalu ini ke sini ya. Jadi kalau kita mau cari vektor dari satu titik, ingat rumusnya, titik awal dikurangi titik akhir ya. Misalnya kita punya suatu vektor di sini. Suatu titik di sini ya. Ini titik 0,0, ini titik 2,0 ya. Berarti panjang vektornya, misalnya ini vektor A, ya 2i gitu. 2 dikurangi 0. Oke, kita kasih arah-arah dulu di sini ya, biar enak. Kita tulisin dulu. Ini titik 10, jelas ya. Kalau kuning, oh nggak jelas. Kalau hijau, makin nggak jelas. 10, nggak jelas. 10, ini juga 10, harusnya ini 10. Ini 10. Berarti ini juga 10 ya, di sini ya. Ini X sama dengan 10, ini Z sama dengan 10, ini Y sama dengan 10 ya. Titik ini berarti berapa ini? X. Gimana enaknya ya? Biar jelas gitu. Langsung aja kali ya. Titik ini, di sini, itu titik apa? Kita pakai koordinat X, Y, Z. X-nya berarti 0 ya, ini di sini 0. Y-nya juga 0, karena di titik awal. Nah, Z-nya naik ke atas, ini 10 ya di sini. Karena panjang sisi kubusnya 10, jadi ini 10. Terus, koordinat di sini gimana? Ini X-nya 10 ya, udah jalan 10 langkah di sini, X-nya 10. Terus Y-nya juga 10 ya, 10 langkah, Y-nya kan ke arah sana. 10 langkah. Nah, tapi Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Lalu ada vektor ini.
itu masa satu titik ya, titik yang ini ya, titik yang di B ini ya. Nah, ini berapa ini? Ya, ini X-nya 10 ya, karena dia, enggak ya, ini di pojok sini ya, ini di pojok sini, berarti X-nya 0 ya, di pojokan sini loh. Jadi dia di pojokan sini, bukan tiga dimensi. Lalu Y-nya 10, Z-nya 10. Nah, vektor A itu ya titik ini anggap aja titik A ya, A sama dengan titik B sama dengan ini titik C sama dengan ya. Vektor A berarti titik B, eh, titik B dikurangi A ya. Gimana? Kita pakai wakilan vektor yang yang apa? Yang vektor yang matriks baris. 10, 10, 0 dikurangi 0, 0, 10 sama dengan 10, 10 minus 10 sama dengan vektor 10i ditambah 10c dikurangi 10k. Nah, kalau vektor B tinggal ini ya, C dikurangi B, C dikurangi B. Berarti C-nya 0, 10, 10 dikurangi ya 10, 10, 0. Tinggal 10, ini habis ya yang tengah, ini 0 berarti ini minus 10 ya. 10 berarti sama dengan 10 I topi dikurangi 10 K topi ya. Oke, lalu kita dotkan ya. Kita ingat rumusnya. A dot B itu sama dengan panjangnya A dikali panjangnya B dikali cos alfa. A dot B ini ya AX, BX eh, dikali ditambah ya. Ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ sama dengan panjang A ya ini ya. Berarti 3, sorry, 10 akar 3 ya. 10 akar 3. Nggak usah dibuktikan ya, karena kita pakai rumus ini kan. 10 akar 3 jelas ya, nggak usah dihitung lagi. Lalu panjang vektor B, ini nggak usah itu lagi ya. Dan vektor B ini karena dia diagonal bidang, ya ini ya pakai S akar 2. S-nya 10 kan. Dan dikali 10 akar 2 cos alpha. AX-nya kita masukin ya. AX-nya itu ini 10. 10 dikali 10 terus eh, ditambah AY-nya 10, B-nya 0 ya, nggak ada C-nya dia, nggak ada komponen J, berarti dikali 0 ditambah komponen K-nya ya, minus 10 dikali minus 10. Nah, ini sama dengan 100 akar 6 cos alpha. Oke, ini kurang ya, kurang kelihatan ya bentuknya. Aku tata dulu deh di halaman selanjutnya. Aduh, nah ini di sini, ini dipindah ke sana. Oke ya, udah mulai kelihatan ya polanya. Jadi ini 100 ditambah 100 sama dengan 100 akar 6 cos alpha. Ini 200
sama dengan 100 akar 6. Dicoret nolnya ya. Jadi cos alfa. Cos alfa sama dengan 2 per akar 6. Berarti berapa? Ini sama aja kayak akar 4 per 6 ya. Jadi ini 2. Eh, kok digituin sih? Nah, udah ya. Jangan dicoret. Nah, akar 4 per 6 ini bisa diubah. Bisa nggak ya? Ya, ada apa, teman-teman? Ada yang mau tanya? Hmm, 100 akar 6. Oke, ini kurang tahu ya. Volleyball is a volleyball, yeah, but there's nothing wrong with that. Halo, ya ada apa? You Ada do yang mau? that, remember all day. You are remember all day. Sorry Apa? ya, aku mute ya. Takut ganggu yang lain. Oke, ini gimana caranya sekarang? Nggak usah gitu ya. Langsung dicari aja tentunya. Untuk rasionalnya. Ini dikali akar 6 per akar 6. Berarti 2 akar 6 per 6. 2 akar 6 per 6. Ini 1/3 akar 6. Hmm. Oke, udah ada di sini ya. 1/3 akar 6 yang cos alfanya. Ya, antara eh ini atau ini berarti ya. Ini jawabannya sama, Ding. Ya kan ya? Yang A sama C ini sama kan jawabannya? Oh iya, sama ya ini jawabannya. Kok bisa sama ya? Aduh, bentar. Kok jawabannya bisa sama sih? Ya kan ini sama kan 1/3 akar 6 dan 1/3 akar 3 ya. Sama ya. Yang A sama kayak C, yang B sama kayak... Oh enggak, yang B nggak sama. Iya banyak kalau nggak A ya C ya. Jadi rokan kuncinya, kuncinya kayaknya salah. Harusnya udah benar ya seperti ini ya. Oke, berarti udah ketemu jawabannya yang A atau enggak C ya. Coba aku cek lagi. B minus A ini kan 10, 10, 0. Udah benar. 10, 0 dikurangi 0, 10. Udah benar ya. 0, 10. C minus B-nya ini memang 0, 10, 10. Udah benar. 10, 10, 0. 10. Oh, ada kesalahan di sini. Sorry, sorry. Ini ada kesalahan ya. Di bagian sini. Ini harusnya minus. Ini minus. Ini harusnya 10. Sorry, kebalik ya. Tapi harusnya nggak masalah. Karena, coba dulu lah. Kita masukin ya. Mungkin di sini apakah ada masalah kalau beda 10, 10. Ini positif, ini negatif. Udah. Harusnya nggak ada soal ya. Panjang A itu pasti positif. Ada B. A dot B. Nah, ini ya.
Jadi beda di A dot B-nya. Ini harusnya ini harusnya 10, ini harusnya minus 10 satu. Jadinya minus 100, minus 100 jadi minus 200, ini minus 2 per 6, nah, jadi minus semua ya. Oke, terus kalau mau cari yang itu gimana? Mau cari yang sinus? Ya sama ya, tinggal pakai yang aturan cross, yang A cross B ini. Cari panjangnya itu sama dengan A dikali B dikali sinus alfa. Ya, tapi ini bakal panjang ya. Kita masih bahas vektor aja sih 1 jam ini. Jadi kayaknya aku itu dulu ya, aku ganti dulu topiknya biar nanti biar nanti bisa ngecover semuanya. Usahain ngecover semuanya. Oke, selanjutnya kira-kira apa teman-teman yang susah? Ya, yang pasti itu ya, kita miring ya biasanya. Soal yang harusnya mudah harusnya. Cuman nggak tahu. Ini udah pernah dikerjakan yang tadi ya. Kalau ini gimana pengukuran pengukuran angka penting gitu? Itu gampang lah ya, nggak usah dibahas lah ya. Atau mau dibahas juga? Kasih saran dong. Gimana teman-teman? Mau bahas apa nih? Kayaknya kalau bahas semua nggak cukup waktunya ya, karena materinya banyak. Atau aku kasih overview aja ya, outline-nya dari sebelum UTS sampai sekarang ya. Apa sih yang pelajari? Yang pertama ada pengukuran, pengukuran, vektor, apa lagi? Pengukuran, vektor, angka penting. Ya, di pengukuran nanti ada dimensi, besaran, satuan. Nah, ini ada konversinya ya ini ya, ada konversi satuan. Kalau di vektor nanti ada itu ya, ada eh, apa ya namanya ya? Ya, perkalian vektor. Apa lagi udah ya? Sama konsepnya sih, sama konsep vektornya ya. Apa namanya ya? Panjang vektor. Oke, udah. Kalau angka penting nanti ada aturannya ya, aturan penjumlahan, penjumlahan dan pengurangan ya ini ya. Nggak aku tulis. Penjumlahan, aturan perkalian, udah harusnya. Ya sama angka penting sendiri ya, konsepnya kayak gimana ya. Lalu yang kedua ada habis vektor langsung masuk ke gaya ya. Gaya dulu. Masuk ke gaya. Oh, belum belum ya. Masuk ke kinematika dulu ya. Kinematika. Kinematika. Nah, nanti di kinematika nanti ada GLB ya, GLB, ada GLBB, ada GMB, ada GMBB. Nanti yang digabung jadi gerak parabola ya. Aku ingat GP aja gerak parabola.
Lalu ada dinamika. Nah, dinamika ini yang susah ya, karena kita belajar ada gaya, ada torka. Nah, terus yang keempat ada usaha energi. Nah, nanti kalau belajar energi mekanik, ya, energi mekanik, hukum kelestarian, energi, hukum kelestarian, energi mekanik. Jadi gaya ini ada gaya macam-macam ya, ada gaya pegas, ada apa lagi yang kalian tahu ya kayak gravitasi ya. Tapi ini bukan gaya sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman kesulitan di bagian mana? Kira-kira. Kita fokus ke masalahnya aja ya. Oke, mungkin kuliatin soal-soalnya seperti apa sih. Nah, ini pengukuran ya, cari dimensi gampang lah harusnya. Ini vektor, ini nah ini kinematika ya, ini GLB ini. GLB, ini GLB, ini parabola, GLBB yang ini. Oke, gimana teman-teman? Saran dong. Mau bahas yang mana? Yang kira-kira susah gitu. Yang teman-teman coba ngejakin kok masih bingung gitu gini gimana cara ngejainnya gitu. Monggo, saran. Kalau bukan lewat mic, lewat chat aja nggak apa-apa. Atau mungkin kabarnya bagus itu boleh kalau mau. Sorry ada yang ketinggalan ya. Tadi ini harusnya ada dulu. Ini yang kelima ya. Yang kelima. Yang keempat itu tentang impuls dan momentum. Impuls dan momentum. Kayak gimana? Ini agak ya emang banyak sih materinya. Ini tuh materi SMA kelas satu, ya kelas satu semuanya ya, kecuali gerak harmonik. Emang banyak sih. Ya, kalian melajarin 1 tahun di SMA cuman 3 bulan ya. Impuls cluster itu bentuk soalnya gimana? Oke, contoh impuls ya. Tadi gimana sih? Nah ini contoh soal impuls. Mau dikerjakan yang ini? Atau udah pernah? Gimana? Mau coba ngerjain yang ini atau enggak? Udah pernah belum dikerjakan soal ini? Dari siapa ya? Restu ya. Boleh, oke, coba ya. Peluru bermassa 10 gram ditambahkan ke pendulum balistik bermassa 2 kilogram seperti yang ditunjukkan pada gambar. Peluru tetap berada di balok setelah tumbukan dan sistem naik ke ketinggian maksimum 20 cm. Ah, ini bagus soalnya. Ini gabungan antara itu ya, impuls momentum sama kinematika. Ini bagus soalnya. Coba ya. Jadi gini ceritanya. Jadi ada peluru, kamu tembakin tuh ke satu, kalau misalnya botol ya. Ntar pelurunya masuk di botol, terus botolnya juga ikut naik ke sana ya, berayun. Jadi kayak bandul gitu di kabarnya ya. Nah, cara kerjanya gimana ya? Kita pakai hukum kelestarian momentum ya. Saja P1 sama dengan P2. Ingat ya. Jadi kalau kita punya momentum dari banyak benda ya kita jumlahkan aja. Misalnya P1 ini terdiri dari P peluru ditambah P itu biar konsisten ya. P peluru sama P balok. P balok.
Mungkin ini biar enak aku kasih nama ya. P1 itu PI ya, P inisial sama PF P final. Jadi ini PPI ya, PPI awal, ini PBI. Nah, ini PF ditambah PBF. Oke, pertama ya, kita tinjau sistemnya. Ini pelurunya, ingat ya, rumus momentum. Momentum rumusnya apa? Massa dikali kecepatan. Aku mute ya. Oh, udah di mute ternyata. Oke, dari mana? Nah, ini ya. Ini disuruh cari kecepatan awalnya ya. Kita nggak tahu jadinya kecepatannya berapa. Jadi kecepatan PP ini kan momentum peluru ya, momentum peluru awal. Momentum peluru awal. Sorry, yang ini nggak ada gini ya, karena jadi satu sistem, teman-teman. Jadi bukan kayak gini ya. Ini anggap aja P akhir gitu lah. Ya, ntar aku kasih tahu apa itu P akhirnya. Jadi nanti istilahnya gini ya, pelurunya sama itu jadi satu objek gitu, dalam satu objek. Gitu. Makanya cuma satu itunya, pas momentumnya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti ini M, massa peluru, dikali V peluru, ditambah massa balok, dikali kecepatan balok. Awal ya, ini awal semua. Ya, awal semua. Oke, terus ini berarti apa? Ya, massa peluru tambah massa balok ya kan? Tambah massa balok, dikali kecepatan P tambah B ya, keduanya. Nah, ingat MP-nya ini 10 ya. Kita masukin sekarang ya. MP ya. Massa peluru kan 10. M kecil ini ya. 10. 10 gram ya. Berarti dikali 10 pangkat minus 3. Kita ubah semuanya ke meter. Ke SI. Dikali dengan VPI. VPI-nya kita tulis V aja lah biar singkat lah ya. Ini ditambah MB kali VB ya. MB ini massa balok. Massa baloknya 2 kilogram. Kecepatan balok awalnya nggak ada ya, diam ya. Karena dia awalnya diam jadi 0 kecepatannya. 0. Ini kita masukin 10 pangkat minus 2 berarti ya. Ini langsung aja 10 pangkat minus 2 biar nggak lama-lama. Ditambah 2 ya. Ini 1 kali 10 pangkat minus 2 tambah 2. Oke. Dikali VPB. Nah, VPB ini juga perlu kita cari dari sini ya. Ini diketahui kalau ketinggian sistem ini, sistem balok peluru itu mencapai 20 cm ya. 20 cm. Nah, kira-kira pakai persamaan yang mana nih, teman-teman? Kayaknya nggak perlu pakai kinematika. Udah bisa pakai persamaan kelestarian energi ya. Lebih mudah seperti itu. Bentar-bentar, ada yang berisik. Bentar-bentar ya. Ini suaranya masih dengar nggak ya? Ada suara berisik ini. Masuk ke mic nggak? Enggak, Kak. Nggak ya. Sorry ya, ini agak berisik. Gini sekarang. Oke, jadi sekarang kita mau cari VPB ya. Dari informasi ini. Ketinggian maksimum. Max-nya kita tulis di sini. Max sama dengan 20 cm. 0,2 meter.
Ya, kalian udah pernah baca ini kan ya? Rumus kelestarian energi mekanik EM inisial sama dengan EM final ya kan? Nah, ini MGH inisial ditambah setengah setengah M V inisial kuadrat sama dengan MGH final ditambah setengah MV final kuadrat. Jadi awalnya kan dia diam di sini, ya kan? Energi potensialnya nol ya. Jadi ini nol aja. Tinggal kecepatan awalnya ya setengah MVI kuadrat. Nah terus pas dia di ketinggian maksimum, ini dia nggak punya kecepatan ya, nol kecepatannya ya. Nah, untuk kecepatannya sama dengan nol ya, VF sama dengan nol. Jadi tinggal MGHF aja. Kita bisa coret M-nya, lalu ini jadi ke sana ya, VI kuadrat sama dengan 2GHF. Nah, ini masukin aja ya. 2, G-nya 10, G-nya 9,8, ding. 9,8. Terus dikali ketinggian maksimalnya, AF maksimalnya 0,2. Terus kalau mau cari VI ya tinggal diakarin. Nah, ini VI ya, VI yang VPB ini ya, V plus B ini ya. Ini VI, sorry, sorry. Ini yang, ya ini yang VI-nya. Ya, ini yang VI ya. Jadi tinggal kita masukin aja. Berarti ini tinggal 10 pangkat minus 2 V, V yang dicari sama dengan 2,01 kan? 2,01 dikali akar ini ya. Nah, ini 2 dikali 9,8 dikali 0,2. Nah, berarti V-nya sama dengan dipindah ke sana. Jadi dikali ya, dikali berarti 201 nanti 201 dikali 2,9,8 dikali 0,2. Ini nilainya 200. 200 berarti nanti sekitar berapa ya? 0,2 jadinya 4,9. Ya ntar jadinya sekitar ini lah ya. Sekitar iya 23-an ya. Kalau nggak 28 ya. Silakan itu sendiri ya. Pakai kalkulator. Karena harusnya boleh pakai kalkulator. Nggak mungkin disuruh ngitung akar dari ini. Oke udah beres. Gimana? Ada soal lainnya yang mau dibahas? Oke. Eh, ini. Mana lagi ya teman-teman? Kira-kira. Mana ya? Gimana? Mau soal yang mana lagi? Ini kalian udah bisa itu yang bintang miring loh. Soalnya itu sering keluar ya biasanya ya. Soal yang dari SMA itu ternyata di kuliah juga dipakai ya. Sering keluar tuh bintang miring. Gimana guys? Kalau dibahas semua nggak ada waktu ya nggak cukup ya. Oh, contoh kali ya yang ini ya. Ini contoh bidang miring yang gampang. Ini udah mewakili sini. Bagus soalnya ini. Mungkin soalnya jago lah.
Ini udah pernah dikerjakan belum teman-teman? Harusnya udah lah ya. Di tutor-tutor lainnya. Harusnya udah ya. Udah atau belum ya? Infonya dong. Gak apa-apa, kita kerjakan ulang lah ya. Semoga belum pernah itu dibahas ulang. Jadi ini anggap aja belum ya. Oke, makasih. Anggap aja ini nggak ada begasnya gitu. Boleh guys dianggap gitu ya. Ini nggak ada begasnya. Jadi kita bisa bisa anggap dia sebagai sistem bidang miring, kemiringannya 30 derajat. Ini ada balok ya kan? Ingat kalau ada balok berarti ada masanya ya kan? Masa berarti ada beratnya. Nah, pasti ada komponen yang mengarah ke sana, yang bikin dia bergerak ke bawah ya, meluncur. Ini namanya Wx, besarnya udah tahu sendiri ya. Ini W sin ya, W sin theta. Tetanya 30 derajat. Sengaja ya, W sin theta 30 derajat. Nah, terus kita nggak usah ini ya, nggak usah gambar pegasnya, nggak usah. Kita bisa anggap pegas itu sebagai gaya. Ini aja kalau kita punya pegas ini kan melawan nih arahnya ya. Ingat gaya pegas F sama dengan minus Kx. Nah, itu ya. Ini nanti gaya pegas ini bakal melawan nih, melawan gerakannya ke arah sana berarti ya. Ini Kx. Nggak usah tulis minusnya ya. Ini Kx aja deh, biar aman. Kalau Kx doang itu jadi gaya pemulih. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus gimana? Kalau kita mau cari pergeseran. Ya, kita mau cari X-nya kan ya. Ya, kita pakai persamaan gaya aja. Persamaan hukum Newton ke satu ya. Ya, karena dia nggak bergerak nih. Dia setelah dimiringin tuh nggak bakal beroscilasi. Dimiringin cuma jatuh beberapa senti, udah selesai ya. Karena nggak ada gaya awalnya. Oke ya. Sigma Fx sama dengan nol. Nah, ada gayanya ada apa aja. Yang mengarah ke bawah nilainya negatif ya. Yang ke atas ini nilainya positif. Kita sepakati itu ya. Kx minus W sinus 30 derajat sini set dulu ya. Sama dengan nol. Berarti Kx sama dengan W sinus theta. X sama dengan W per K sinus theta. Nah, tinggal masukin semua ya. X sama dengan W-nya. W kan sama dengan M kali G. Masanya 3 kilo. Ya, ini nggak ada keterangan. Berarti kita pakai 10 aja. Bentuknya ya. Berarti 30 dibagi K. K-nya berapa? 125. Nah, dikali sin theta, sin 30 derajat, sin 30 derajat, itu sama dengan setengah. Nah, dikali setengah ya. Oke. Ya, ini kalau itu bakal ketemu yang D ya. Kalau nggak percaya silahkan dihitung pakai kalkulator. Ya, ini satu, ini berapa berarti? 15, 3, berapa? 25, 3 per 25. Ya, kalau nggak salah ngitung ya. Itu kalau aljabar gini nggak konyol biasanya. Ya, ini sekitar 12 lah ya. Atau 12 pas. 12, sorry, sorry. Bukan 12 ya. 0,12. Nah, ini kan masih semua kan. Jadi, ini 0,12 meter. Kita ubah ke senti ya. Jadinya 12 senti. Oke, udah. Beres. Gampang kan? Nah, oke, udah. Yang mana lagi, teman-teman? Tadi kita udah bahas apa sih? Udah bahas ini udah ya. Power vector ini agak penting. Harusnya gampang lah ya. Kalau
Ya, gimana ya? Coba aja kali ya. Soal angka penting. Soal angka penting. Angka penting. Ini ada soal angka penting kok di sini. Nah, ini ya. Soal angka penting. Oke, jadi ini ada perkalian angka penting ya. Kita mau cari luas sama dengan panjang dikali lebar. Ingat, ini awalnya yang panjang ini ada berapa angka penting? Ada satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat angka penting ya. Panjang ini punya empat angka penting. Lebarnya juga punya empat angka penting ya. Satu dari keempat. Ini juga empat angka penting. Nanti apapun hasilnya, dia pasti memiliki empat angka penting. Jadi kalau misalnya dapatnya lima angka penting, lima angka, ya kalian bulatkan jadi empat gitu. Jadi kalau kalian punya besaran, di kalian besaran lain, hasilnya itu memiliki nilai angka penting yang jumlahnya paling sedikit ya. Misalnya panjangnya ini nanti bukan tiga tapi empat gitu ya. Bukan empat tapi tiga, sorry sorry. Nanti hasil akhirnya ya tiga angka penting. Nah gitu ya, gampang ya. Ini kita lanjut ke yang selanjutnya yang belum dibahas. Input momentum udah ya, aku kasih saja ini udah harusnya gampang ini rumus-rumus udah. Kinematika mungkin aku kasih gitu aja rumus-rumusnya aja ya. Kinematika, kinematika rumusnya yang pertama, yang GLB dulu. GLB rumusnya cuma satu ya, S sama dengan V kali T. Udah, itu doang. Kalau yang GMB pakainya theta sudut ya. Sudut sama dengan omega, omega ini kecepatan sudut dikali T. Nah, kalau yang GLBB agak beda, ada tiga rumus. Yang pertama adalah VT, kecepatan akhir, sama dengan kecepatan awal, mungkin VF aja ya. Kalau VT, VF, V0, plus minus AT, atau plus AT aja ya, plus AT. Jadi nanti yang bernilai negatif itu di A-nya. Kalau plus kan nanti jadi kebalik arahnya ya. Lalu ada ini, ada S. S ini rumusnya gimana? V, F dikali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Ini nggak aku tulis plus minus karena A-nya itu bisa negatif positif. Jadi kita nggak usah tulis plus minus di sininya, tapi di A-nya nanti yang nilainya. Jangan lupa ya, ini ada S0 ya di sini ya. Ini sering kelupaan ya S0-nya ini. S0 ketinggian awal. Lalu ada ya, ini ya, VF kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S ini jadi aja tempuh. Yang GMBB sama rumusnya, cuma tinggal diganti ini aja. VF diganti omega F, omega nol diganti, V0 ganti omega nol. Pokoknya diganti V sama omega, S sama theta. Udah gitu aja. Sama ini, A ini bukan A tapi alpha. Alpha ini percepatan sudut. Sama persis ya. Ini theta sama dengan theta nol ditambah omega F. Sorry, ini bukan F ya, tapi nol ya. Ini nol. V0 T. Omega nol dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Ini theta F aja. Pasang jelas theta lah ya. Ini jadinya omega F kuadrat sama dengan omega nol kuadrat plus 2 alfa theta. Ya, sama kok. Tinggal di rumusnya. Coba kita kerjakan satu soal ya, sebagai latihan.
Aku cari soal yang GLBB gimana. 20 itu sama ketika diganti menuju kecepatan v dengan arah gerak terhadap horizontal bentuk sudut alfa dengan tan alfa sama dengan 1/akar 3. Setelah beberapa saat peluru tadi teramati pada ketinggian d/2 dengan arah gerak membentuk sudut. Ya, coba ini ya. Ini contoh gerak parabola. Ya, ini kesukaannya guru SMA hanya dipakai buat soal ujian. Oke, jadi ini ah, ada meriam, ketinggiannya itu D. Ini ketinggiannya D ya. Tingginya D. Ini meriamnya aku bisa gambar meriam kayak gimana ya? Ya kotak aja lah ya. Yang penting ini melambangkan lah ya. Hmm, dia menembakkan peluru, peluru ya, peluru bulu bulat dengan arah V, dengan besar V. Ini arahnya horizontal ya kan horizontal, mendatar. Oh sorry sorry, saya terlalu kan gitu. Arahnya ini ya, membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Berarti ini V-nya ke sana. Ini V, ini alfa. Nah, tan alfa sama dengan 1/akar 3. Tan ini sindemi. Depan miring, depan samping ya. Depan per samping. Sama dengan 1/akar 3. Jadi kalau kita gambar, ini alfa, depannya 1, ini akar 3. Berarti miringnya berapa? Ini nggak perlu deh. Ntar lah. Belum nggak perlu. Oke, ini ya. Dapat di sini. Setelah beberapa saat, peluru tadi teramati pada ketinggian d/2. Tindak pelurunya ini itu ya ada gravitasi lah ya di sini ada gravitasi. Ini pelurunya itu membentuk lintasan parabola ya. Dia sampai di sini di d/2. Anggapnya di sini ya. Ini d/2 dengan arah gerak membentuk sudut beta dengan nilai tan beta adalah oke, ini arahnya kita masih belum tahu ya. Ya, anggap aja arahnya di sini bolanya sekarang di sini, arahnya ke sana ya. Geraknya. Kita nggak tahu arahnya gimana. Jadi nggak harus seperti ini. Ini pengendalian aja. V-nya. Nah, beta ini apa ya? Sudut beta. Ini kali ya. eh, Antara sektor kecepatan dengan ininya, sumbu Y-nya. Ini beta ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai tan betanya? Ini ribet ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, udah telanjur. Kita coba kerjakan. Usahain soalnya. Hmm. V-nya di sini awalnya. Ingat ya, kita sedang ngerjain gerakan parabola. Jadi ada dua komponen ya. Komponen X-nya, X ini GLB biasa. Dan komponen Y-nya, ini GLBB.
Oke, tadi kita punya beberapa rumus yang tadi ya. Kita ambil aja. Nah, iya. Kita cuman tahu ketinggian ya. Kita nggak tahu itunya. Kita nggak tahu waktunya. Jadi ya udah, langsung kita masukin aja. Kalau bisa hindari yang ada waktunya ya. Hindari yang ada waktunya. Ya, kayaknya ada yang kurang di sini. Ini harusnya uh, ada nih ya. Di sini harusnya ada S minus S0 harusnya. Benar nggak? S minus S0 harusnya ada. Harusnya ada. S minus S0. Oh ya, ngecek ya. Maka ada. Hmm, mungkin nggak dikasih, nggak dikasih. Oke, nggak ada ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita hitung manual aja. Jadi lebih panjang ya. Aku juga lupa rumusnya kayak gimana. Yang ini. Aku nggak berani itu ya, klaim ya. Sementara kita hapus dulu. Takutnya nanti menyesatkan. 2AS. Ini juga 2AS. Oke, udah. Hmm, Bentar lagi ya. Hmm, kita nggak punya informasi ini ya, kita nggak punya informasi F kuadratnya. Tapi kita punya informasi S-nya. S itu jarak yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh ya jarak awal dikurangi jarak akhir ya. Ya kita bisa pakai ini, kita bisa pakai rumus yang terakhir sendiri ya. Kita pakai yang kita hapus yang ini, kita pakai yang ini. Oke, udah. Nah, kita cari kecepatan ini VF ya. VF-nya di sini. VF ini kecepatan awalnya di sini, terus di sini. Ya, masih belum ya. Ah, benar-benar. Oke, coba aja ya dulu. Aku juga ragu nih. V0-nya itu V kuadrat ya kan? V kuadrat ditambah 2 S. Ngitungnya harusnya dari mana? Oke, sorry ya. Jadi kita harus ngitung dari sini, teman-teman. Dari awalnya sini. Nah, ini sama-sama V nih. Itunya apa? Kecepatannya. Sama-sama V, cuma arahnya kebalik aja. Jadi ini parabola ya ini ya. Parabola. Nah, parabola misalnya. Jadi kita ngitung dari sini, ini V kuadrat. Nah, ditambah 2 dikali gravitasi dikali S. S-nya ini ya setengah D ya. Dia udah menempuh jauh setengah D, jauh ini. Setengah D. Ini di akar.
Sama dengan akar V kuadrat plus G kali D. Oke, udah. Ini mereka minta bentuknya. Ada empatnya ya dalamnya ya. Tar, tar. Harusnya kecepatan di sini sama dengan kecepatan di sini. Ya itu pasti ya, karena arusnya sama. Arusnya berlawanan, tapi busanya sama. Harusnya benar. Nih, 2AS. Ini jadi dua kalinya malahan. Hmm. Oh, sorry ya. Kita ketinggalan sesuatu. Kita ketinggalan sesuatu, teman-teman. Jadi ini yang ditinjau ini harus VY-nya ya, VY ya, bukan bukan V totalnya, tapi VY-nya. Yang sama itu VY-nya ya. Jadi VY ke sini sama VY ke sini. Ini VYI, ini VYF. Itu sama. Sorry ya, bukan V. V-nya juga sama sih. Ya, tadi kita udah ketemu ini ya. Kita mau cari sisi miringnya. Sisi miring nggak perlu kayaknya. Tapi kalau nggak ada, ya kita perlu sisi miring ya. Kita perlu sisi miringnya. Berarti berapa nih? Satu kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Di akar ya. Ini miring. Sama dengan akar 4. Sama dengan 2. Jadi ini 2. Terus kita mau cari VY. VY itu berarti pakai apa? Pakai sin ya. Sin alfa. Sin alfa. Sin itu sin sama dengan sin demi ya. Depan per miring. Depannya 1, miringnya 2. Nah, setengah berarti. Nah, bener nih ya. Jadi ini bukan V kuadrat, tapi V Y kuadrat. Ini juga VY kuadrat. Langsung aku tulis aja. VY ini sama dengan V sinus alfa. Sama dengan V kali setengah ya. Berarti ini kalau V kuadrat berarti kan seperempat V kuadrat. Jadi ini seperempat V kuadrat. Terus ini mintanya dibagi ke sana ya. Jadi GD ini dibagi sama V kuadrat per 4. Jadinya V kuadrat per 4. Sorry. 1 ya. 1 ditambah 4-nya naik ke atas. 4 GD per V kuadrat. Ya, temu ya. Ini kecepatan di sumbu Y-nya. Oke, udah harusnya udah ketemu. Udah ya, ini udah sama ya. 4 GD ya. Terus kalau mau cari tan-nya, kalau mau cari tan, tinggal cari Vx-nya. Nggak cari. Ini kan udah VF. VF, ini VF di Y. Ini kecepatan di Y-nya. VYF berarti. Nah, kalau mau cari tan-nya, harus cari alfanya dulu. Habis ketemu alfa, ya habis ketemu beta, sorry ya, habis ketemu beta, nanti dicari tan betanya. Udah selesai. Nanti ketemunya ini. Wih, panjang ya. Ya, ini salah satu soal yang susah, teman-teman. Kebetulan dapet soal yang susah. Sekarang udah jam 14.40. Oke, udah. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi satu soal? Atau udah cukup dengan fisikannya? Ini kebetulan kita soal yang susah ya. Tapi yang lainnya gampang kok, nggak sesusah itu. Hmm.
Gimana? Mau satu soal lagi atau udahan aja? Ini kurang 10 menit lagi waktunya ya. Ada yang mau ngasih saran soal apa yang mau dibahas? Gimana? Apakah ada yang mau itu? Atau enggak, kayaknya nggak ada ya. Coba deh. Aku pengen bahas satu soal lagi ya yang kayaknya cukup itu ya, cukup mudah tapi kalau salah tanggung mana ya? Udah ya nggak ada ya. Emang cuma gini doang sih. Pertanyaannya nggak ada variasinya ya. Kalau nggak yang tadi ya ini doang. Ya mungkin kalian bingung ya sampai nggak tahu bingungnya yang mana ya. Tapi sebenarnya sederhana kok, nggak sesusah itu kok fisika. Terakhir lah ya, aku pilih soal lah ya, soal yang agak mudah biar cepat dikerjakan. Atau konsep-konsep aja. Ini vektor, ya Pak, yang mana ya? Hmm, soal yang konsep aja kali ya, biar nggak perlu ngitung ya. Ini, coba ini ya. Ini tentang kelestarian energi. Hukum kelestarian energi terjadi pada sistem non konservatif, salah ya. Hukum itu terjadi pada sistem yang konservatif. Hukum energi ini enggak kekal ya. Yang kekal tuh energi mekaniknya, bukan energi kinetik. Nah, ini juga salah karena yang kekal tuh energi mekanik ya, yang EM sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Hukum kekal energi menunjukkan bahwa energi mekanik sistem kekal. Ya, ini juga benar. Ini benar yang ini ya. Yang perubahan energi internal sistem sama dengan energi kinetiknya. Energi internal. Enggak ya, bukan ini ya. Yang jawabannya yang D ya, bukan yang E ya. Sistem kekal. Kekal, iya sih, harusnya yang D harusnya. Yang EM, I sama dengan EF tadi.
Terus mana lagi? Nah, ini dua buah batu dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian tertentu satu demi satu. Bagaimana perbedaan kecepatan mereka? Ya ingat ya kalau kita punya, aduh maaf, langsung kita kondisiin aja biar cepat. Kita punya suatu massa gitu, nah, pokoknya di batu lah ya. Ya, masanya berapapun, kalau kita jatuhin ke bawah selama G-nya sama ya kan, kan sama-sama G-nya sama-sama 10 ya kan, ya bakal sama kecepatannya, nggak bergantung tuh berapa masanya. Jadi kalau kalian jatuhin benda yang masanya berbeda, tapi benda yang lebih berat itu lebih cepat jatuh, yaitu karena ada gaya hambar udara dari itu ya, dari apa nah, dari ah, benda yang ringan tuh ya. Jadi apa namanya, kayak beratnya itu ditolak ya, ditolak sama gaya gesek udaranya, arahnya selalu berlawanan ya, gaya gesek udaranya berlawanan dengan arah gerak, namanya kayak gesek. Oke, udah lah ya kasarnya ya. Jadi kalau kalian disuruh tanyain, eh, kalau jatuhin berat berat benda A dengan berat M yang jauh lebih besar daripada beban berat benda B, kalau jatuhkan waktu yang dibutuhkan sama atau enggak? Kalau kalau kayak kesiknya diabaikannya sama ya, enggak bergantung pada massa dia. Nah, ini konsep ya. Secara fisik benda dikatakan dalam keadaan setimbang bila dipenuhi nih, gaya dan torka sama dengan nol. Ini nanti yang bakal jadi itu ya, konsep yang cukup penting. Jadi setimbang itu ketika F sama dengan nol dan ketika tau sama dengan nol, torka. Torka itu anggap aja gaya yang membuat suatu benda berputar ya, anggap aja begitu ya. Gampangannya seperti itu. Eh, lalu yang terakhir lah ya. 2 menit lagi. Seorang anak duduk di atas sebuah meja yang berotasi terhadap sumbu vertikal yang melewati pusat meja. Ketika anak tersebut merentangkan kedua tangannya, momentum sudut anak tersebut, nah gimana nih? Jadi kita punya anak ya, anak di atas, duduk di atas. Coba aku gambarin aja deh. Ada sebuah meja, ada orang ya, orang di sini. Awalnya yang aja duduk lah ya, tangannya di bawah. Lalu tiba-tiba dia merentangkan tangannya ya, tangannya diangkat gitu ya. Nah, apakah ada perubahan di momentum sudut anak tersebut? Yang pasti momentum sudut anak ini sama dengan momentum sudutnya meja ya. Gimana menurut kalian? Ya jawabannya ya ada ya, berubah. Harusnya jadi semakin, sorry, ini momentum sudut ya, momentum sudut kekal ya. Maaf, maaf. Momentum sudutnya kekal, sorry. Jadi nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan momentum sudut. Jadi momentum sudut itu kekal. Selama nggak ada torka ya, ini nggak ada torka. Dia kan nggak ngapa-ngapain, nggak mencoba menghentikan mejanya apa apa. Jadi tetap ya, nggak berubah. Udah bener jawabannya. Oke, kayaknya dari aku itu dulu deh. Teman-teman ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum aku tutup? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, ya udah aku tutup dulu tutorialnya. Aku sudahi dulu. Terima kasih udah hadir teman-teman. Semangat. Nanti kalau ada pertanyaan atau soal apapun yang bingung, silahkan tanya ke aku ya. Boleh kok di grup aja. Langsung tag aku aja ya, Edwin ya. Monggo. Kalau mau tanya-tanya.
Nanti rekamannya akan ku share sama coretannya ya. Oke, udah. Sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir.